sholat itu dilaksanakan? Berapa kali sholat itu dilakukan? Dan bahkan gerakan sholat pun kita tidak akan tahu tanpa melalui utusan Allah. Maka oleh sebab Rasul-Rasul Allah itu, barulah kita menjadi tahu hadirin, bahwa Allah menghendaki kita menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan bahkan kefayat sholat pun diatur olehnya melalui utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan sebagaimana hadirin ketahui, kewajiban sholat 5 waktu ini dimulai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram, kota Mekah, menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Perjalanan malam Nabi Muhammad ini merupakan perjalanan yang menakjubkan. Betapa tidak jika kita sehari-hari mengungkapkan syukur menggunakan kalimat Alhamdulillah. Mendapatkan musibah dengan Innalillah. Di dalam sebuah hal yang menakjubkan, kita disyariatkan untuk membaca subhanallah. Maka patutlah pada surat Al-Isra Allah menggunakan kata subhana, sebagaimana yang bertera pada ayat pertama surat Al-Isra. Burui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra. Hadirin yang saya hormati, jamaah, oh jamaah, insyaallah Bu, istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita menjejaki kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan
dengan memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan acuan akal yang terbatas. Kita tidak mampu menganalogikannya pada zamannya. Hadirin, dalam Isra Mi'raj, apakah hanya ruh Nabi ataukah ruh dan jasadnya sekaligus? Di sini ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, Nabi diisrakan meliputi ruh dan jasadnya. Hal ini berdasarkan apabila yang diisrakan hanya ruh saja, berarti Nabi Muhammad sama dengan mimpi. Jika Isra hanya sebuah mimpi, maka hal tersebut tidaklah merupakan kejadian luar biasa, betul? Betul, Bu, Pak? Betul sekali. Dan yang membuat fenomenal pada kegiatan Isra Mi'raj Nabi itu, hadirin, adalah keajaiban perjalanan dengan ruang yang sangat besar. Dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, namun waktunya sedemikian singkat. Ini yang menjadikan luar biasa di masanya, hadirin. Perjalanan Nabi pada Isra Mi'raj bukan atas inisiatif dan kemampuan beliau, tapi murni atas kehendak Allah asra bi'abdihi, yaitu menjalankan hambanya. Oleh karena itu, masuk akal atau tidak, Bu? Pak, masuk akal tidak, Bu? Ibu. Masuk. Bagi seorang hamba harus mengedepankan posisinya sebagai hamba yang menggunakan Allah yang mampu melakukan apa saja. Dan hamba tersebut menomorduakan akalnya yang serba terbatas. Kalau kita menengok sejarah, memang orang Arab waktu itu tidak semua dengan mudah memahami Isra Mi'raj dengan landasan logika saja. Tapi mungkin apabila dilogikan hari ini, di saat dunia sudah banyak ketanggihan teknologi, alat-alat yang serba cepat, mesin-mesin yang serba hebat, bahkan pesawat-pesawat cepat seperti kilat, maka kita akan bisa mendekatkan pikiran kita ke arah sana. Dahulu saat Isra Mi'raj ini berlangsung, masyarakat lampau jauh untuk menganalogikannya. Bagaimana mungkin jarak antara Mekah Palestina yang panjangnya sekitar 1.500 km hanya ditempuh dalam waktu singkat. Di dunia modern ini, jarak yang demikian jauh, jika ditempuh dengan naik unta atau kuda, apalagi dengan jalan kaki, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi saat ini, kita bisa meringkasnya dengan naik pesawat, betul? Yang mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana pula kalau kita membayangkan teori jalannya cahaya? Pada hari ini, kita di Indonesia, jika akan ke Amerika menggunakan pesawat, bisa menghabiskan seharian baru sampai di sana. Namun bagaimana dengan kecepatan teknologi telepon atau WhatsApp? Pada ketika ini kita mengirim pesan baik gambar.
tulisan atau suara, detik itu pula sampai ke sana. Dengan logika apapun, mungkin hal seperti ini tidak akan masuk logika pada orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam urusan agama, walaupun agama itu banyak yang rasional, tapi kita tetap harus memposisikan otak kita di belakang penghambaan kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan malam Nabi Muhammad yang fenomenal itu menghasilkan sebuah perintah sholat 5 waktu dengan kisah yang cukup panjang yang perlu kita garis bawahi di sini. Sholat adalah sebuah perintah yang melalui momen sakral dan fenomenal. Oleh karena itu, kita harus malu jika sampai meninggalkan sholat. Kita selalu mengingat dan merayakan sesuatu dalam rangka mengingat momen-momen penting dan fenomenal dalam hidup kita. Ultah kita contohnya, Bu. Hari pernikahan kita, contohnya seperti apa, Bu? Pak? Contohnya, banyak hal-hal lain yang pasti kita ingat. Apalagi mengingat suami atau istri yang jauh di sana, betul? Itu pasti akan lupa. Lalu bagaimana dengan Nabi kita yang pernah mengalami suatu kejadian fenomenal dari Allah? Dalam kejadian fenomenal tersebut, Allah mewajibkan kita semua untuk menjalankan sholat 5 waktu. Pada hari ini, saat kita menjalankan sholat, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Tuhan yang sangat besar nilainya. Itu berarti bahwa sholat bukan hal yang bisa kita kesampingkan. Mari kita jaga sholat kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun yang kita rasakan. Sebelum saya akhiri kulimas ini, saya ingin menyampaikan syair Jawa yang dipopulerkan oleh grup sholawat Sunan Kalijaga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dikentongi diadani ora teka, ikung bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka, ikung bakal cilaka. Sugi sawah, sugi mobil, besok mati tunggangan. Orang ngintil amal sesuai dauna kedis kekabir umat Islam aja tinggal sholat.
Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Jamaah, oh jamaah, apa mau dengarkah? Dari Mekah ke Amerika, dari Mekah ke Amerika Serikat, kalau ingin berkah hanya kita sholat. Mantap. Irian Jaya tempatnya burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.